Jika kamu berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang dia pahami, itu masuk ke kepalanya. Jika kamu berbicara dengannya dalam bahasanya, itu masuk ke hatinya. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Pada pertemuan pertama kita telah belajar tentang olah tubuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar olah vokal. Simak materi selengkapnya dan perhatikan pada buku Seni Budaya kelas X halaman 119-123. Olah vokal. Ada beberapa kegiatan olah vokal yaitu 1. Pernapasan dada, 2. Pernapasan perut, 3. Pernapasan diafragma, 4. Latihan senam lidah, 5. Latihan senam rahang bawah dan yang terakhir senam tenggorokan. Anak-anak bisa latihan dari rumah dengan memperhatikan langkah-langkah berlatih dari buku Seni Budaya kelas 9 halaman 119-123. Anak-anak, pada latihan teknik vokal kita akan berlatih A. Berbisik, B. Bergum, C. Bersenandung, D. Latihan diksi, E. Latihan intonasi. Berbisik dalam latihan ini yang diutamakan adalah kontraksi otot-otot bibir, wajah, dan rahang. Pernapasan adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta mengembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Proses menghirup udara ini disebut inspirasi dan proses mengembuskan udara ini disebut ekspirasi. Fungsi dari pernapasan ini secara fisiologi adalah mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk pembakaran serta mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi dari sisa pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Di dalam pementasan teater, pernapasan ini berhubungan dengan produksi suara. Diksi berasal dari kata dictionary, kamus, yaitu pemilihan kata untuk mengekspresikan ide-ide yang tepat dan selaras. Bisa juga diksi diartikan sebagai kata-kata sebagai satu kesatuan arti, tetapi dalam pelatihan ini, diksi, diction, dimaksudkan sebagai latihan mengeja atau berbicara dengan keras dan jelas. Latihan diksi berfungsi untuk memberi kejelasan suara dari kata yang diucapkan. Banyak pemeran yang menyangka bahwa untuk dapat didengar hanya perlu berbicara keras, padahal yang dibutuhkan tidak sekedar itu, tetapi dibutuhkan pengucapan yang jelas. Dalam bahasa Indonesia huruf yang hampir sama pengucapan dan terdengarnya adalah huruf P dengan B, T dengan D, dan K dengan G. Latihan diksi ini dimulai dari membedakan huruf itu, kemudian diaplikasikan pada kata dan kalimat dari huruf tersebut. Intonasi, intonation, adalah nada suara, irama bicara, atau alunan nada dalam melafalkan kata-kata, sehingga tidak datar atau tidak monoton. Intonasi menentukan ada tidaknya antusiasme dan emosi dalam berbicara. Fungsi dari intonasi adalah membuat pembicaraan menjadi menarik, tidak membosankan, dan kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan lebih mempunyai makna. Intonasi berperan dalam pembentukan suatu makna kata, bahkan bisa mengubah makna suatu kata. Artikulasi adalah hubungan antara apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya, karena artikulasi adalah satu ekspresi gestur yang kompleks. Bunyi nasal muncul ketika langit-langit lembut di rongga mulut diangkat dan diturunkan, dan membuka jalan untuk aliran udara lewat menuju rongga hidung dan di sana udara beresonansi menghasilkan bunyi. Bunyi nasal meliputi huruf M, N, Ni, dan Eng. Bunyi suara oral dibagi menjadi dua, yaitu bunyi suara vokal dan bunyi suara konsonan. Vokal atau huruf hidup diproduksi dari bentuk mulut yang terbuka, misalnya A, I, U, E, O, dan diftong, kombinasi dua huruf hidup, misalnya AU, IA, AI, UA, dan lain-lain. Berlatih dari rumah. Latihan-latihan olah vokal maupun teknik vokal di buku Seni Budaya kelas 9.